Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengadakan presentasi secara online. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bu Usi selaku dosen mata kuliah produk perbankan syariah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep kredit, di mana kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama Rani Salsira, Akbar Tanjung, Sarah Wahyuni, Hilmi Konita, Nur Ainul Ariska, dan Vika Mustika. Adapun yang dibahas yang pertama adalah pengertian kredit, yang kedua yang kedua fungsi dan manfaat kredit, yang ketiga unsur-unsur kredit, 4 tujuan kredit, yang kelima prinsip-prinsip kredit, dan yang terakhir itu macam-macam kredit. Untuk pemateri pertama tentang pengertian kredit yang akan disampaikan oleh Akbar Tanjung. Kepada Akbar Tanjung dipersilahkan. Maaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kredit. Pengertian kredit dalam bahasa Latin kredit disebut credere yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ikatan Akuntan Indonesia 2004 31.4 mendefinisikan kredit adalah pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur. Dengan perjanjian yang telah dibuat, dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Akbar Tanjung. Yang kedua fungsi dan manfaat kredit yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Vika Mustika. Yang pertama, fungsi kredit. Fungsi kredit yang pertama meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, membantu nasabah memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Yang keempat, meningkatkan daya guna barang produksi. Yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, merevolusi pola pikir masyarakat Indonesia. Yang kedua, manfaat kredit. Manfaat kredit bagi debitur yang pertama, meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
Yang kedua, kredit bank relatif mudah diperoleh bila usaha debitur layak dibiayai. Yang ketiga, dengan jumlah yang banyak, memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya. Yang keempat, bermacam-macam jenis kredit dapat disesuaikan calon debitur. Yang terakhir, rahasia keuangan debitur terlindungi. Selanjutnya, manfaat kredit bagi bank. Yang pertama, bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diterima dari debitur. Yang kedua, dengan adanya bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba meningkat. Pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Yang keempat, pemberian kredit untuk usaha pasar dalam industri perbankan. Yang terakhir, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Selanjutnya, manfaat kredit bagi pemerintah. Yang pertama, sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara umum. Yang kedua, sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. Yang ketiga, alat untuk menciptakan lapangan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang kelima, menciptakan dan memperluas pasar. Yang terakhir, manfaat kredit bagi masyarakat. Yang pertama, mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi. Yang kedua, mengiringi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi ketiga yaitu unsur-unsur kredit yang akan dijelaskan oleh Sarah Wahyuni. Kepada Sarah, dipersilahkan. Maaf, materi ketiga yang akan dijelaskan oleh Ainul. Kepada Ainul, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang pertama yaitu adalah kepercayaan, yang mana di sini keyakinan pemberi kredit atau bank bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, maupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu kesepakatan. Maksudnya di sini yaitu kredit yang mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang keempat yaitu risiko, yang mana di sini risikonya akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama yaitu risiko yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya padahal mampu. Yang kedua, risiko yang diakibatkan terjadi musibah seperti bencana alam. Yang kelima yaitu balas jasa. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan bunga, komisi, dan biaya administrasi bagi bank konvensional. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil atau sesuai dengan nisbah bagi hasil. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Ariska. Materi keempat yaitu tujuan kredit yang akan dijelaskan oleh Rani Selvira. Kepada Rani, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan kredit. Tujuan kredit yang pertama mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pemerintah memberikan keuntungan. Keuntungannya yaitu yang pertama membuka kesempatan kerja, penerimaan pajak, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat devisa negara, meningkatkan devisa negara. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rani Selvira.
materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip kredit yang akan dijelaskan oleh Sarah Wahyuni. Kepada Sarah dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kredit, yaitu 5C, karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan kondisional. 7P yaitu personality, party, prospect, purpose, payment, protection, dan profitabilitas. Tujuan unsur dalam konsep 7P sebenarnya mempunyai kesamaan dengan 5 unsur dalam 5C. Misalnya, unsur kepribadian memiliki kesamaan dengan unsur karakter, sedangkan unsur tujuan, prospek, dan pembayaran dapat memperjelas unsur kapasitas dalam konsep 5C. Unsur pelindungan dalam 7P mungkin dapat disamakan dengan kolateral dalam konsep 5C. 5C yang pertama, karakter, adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan, dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Karakter ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, ini merupakan willingness to pay. Kemudian yang kedua, capacity, merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dinilai dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha atau business record, sejarah perusahaan yang pernah dikelola atau pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitannya. Capacity ini merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar. Yang ketiga, kapital, adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh, seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. Yang keempat, kolateral, adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kolateral ini diperhitungkan paling akhir, artinya bila mana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa bernilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Yang kelima, kondision, yaitu pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada dua usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan. Selanjutnya 7P, yang pertama personality. Bank mencari dana tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya atau kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha atau pekerjaan, dan sebagainya. Hobi, keadaan keluarga atau istri, anak, social standing atau pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. Yang kedua, purpose, yaitu mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakan untuk berdagang atau untuk membeli rumah atau untuk tujuan lainnya. Selain itu, apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan. Misalnya, tujuan atau keperluan kredit untuk perkapalan, sedangkan line of business bank dalam bidang pertanian. Selanjutnya, profitability, yaitu menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur. Bagaimana polanya, apakah makin lama semakin besar atau sebaliknya. Selanjutnya, protection, yaitu menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha, apakah dalam bentuk jaminan barang, orang, atau asuransi. Yang terakhir itu party, bertujuan mengklasifikasikan calon debitur berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Sarah Wahyuni. Materi terakhir yaitu macam-macam kredit yang akan disampaikan oleh Hilmi Konita. Kepada Hilmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan macam-macam kredit. Yang pertama dilihat dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit. Yang pertama kredit investasi. Kredit investasi ini adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. Contohnya membangun pabrik kelapa sawit. Yang kedua ada kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, seperti membeli bahan baku. Yang kedua adalah kredit dilihat dari segi tujuannya. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ada kredit produktif. Kredit produktif ini sendiri adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa. Yang kedua ada kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Artinya tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena untuk digunakan seseorang, misalnya kredit perumahan. Yang ketiga ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangannya tersebut, seperti kredit untuk supplier. Selanjutnya dilihat dari jangka waktunya terdiri atas 3 juga. Yang pertama kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Contohnya kredit modal kerja. Yang kedua ada kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun, misalnya kredit barang. Yang ketiga ada kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun, misalnya kredit perkebunan, KPR, dan lain-lain. Yang keempat ada kredit yang dilihat dari segi jaminannya. Terdapat 2 jenis. Yang pertama kredit dengan jaminan. Kredit dengan jaminan sendiri adalah kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. Yang kedua ada kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, dan loyalitas debitur selama berhubungan dengan bank tersebut. Yang kelima ada jenis-jenis kredit dari sektor usaha. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada kredit pertanian. Kredit ini dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Kredit ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua ada kredit peternakan. Kredit peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan. Kredit ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga ada kredit industri, kredit untuk membiayai industri pengelolaan baik industri kecil, menengah, atau besar. Selanjutnya ada kredit pertambangan yang digunakan untuk sektor pertambangan. Yang selanjutnya ada kredit pendidikan, biasanya diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau kredit untuk para mahasiswa belajar. Selanjutnya ada kredit profesi, kredit ini diberikan kepada kalangan para profesional seperti dokter, dosen, dan pengacara. Selanjutnya ada kredit perumahan. Kredit ini biasanya untuk membiayai pembangunan atau pembelian sektor rumah, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hilmi Konita. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami tentang konsep kredit.
Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.